Selamat pagi, saya Ninyaman Munasya SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Biologi Universitas Mahasaraswati Denpasar, kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Hari ini saya siap melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2023. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih tetap semangat semuanya? Masih. Semangat ya. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, seperti biasa, kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa. Oke? Ibu minta tolong ketua kelas agar dipimpin doa. Untuk memulai aktivitas pembelajaran hari ini agar berjalan dengan lancar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya sayang yang sudah memimpin doa. Anak-anak, jadi hari ini kalian sudah siap belum ini pelajarannya? Sudah. Coba cek dulu. Kira-kira kelas kalian masih ada yang begini nggak? Sampah nggak? Coba kita dulu. Sudah? Ya, tentunya. Oke. Sudah? Nah, sudah dicek semua, sudah bersih di kelasnya ya? Sudah. Ibu tanya dulu, kelas 10B hari ini dapat pelajaran apa? Biologi. Kalau ibu sudah masuk, berarti sudah pasti kalian dapat pelajaran Biologi. Suka dengan biologi? Saya. Oke, pelajaran jadi ibu akan mengecek dulu absensi kalian. Siapa yang tidak hadir ya? Ada yang tidak hadir? Ya. Oh ini, oke bagus sekali ya. Kelas 10B. The Bluetooth device is ready to pair. Ini dia. Tolong dipertahankan kehadirannya. Oke, sudah ya. Minggu lalu kita sudah belajar terkait perubahan lingkungan. Sudah ya. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu perubahan lingkungan? Coba bisa. Oke, Cantika. Cantika. Perubahan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang mengalami sebuah perubahan fungsinya dan juga tak lagi sesuai dengan Oke, bisa ya, betul ya. Jadi perubahan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan di mana lingkungan tidak lagi berfungsi sesuai dengan lingkungannya. Kita juga sudah mempelajari faktornya, sudah kan? Aku jangan. Ada yang masih ingat apa faktornya? Aan, coba. Mengalami perubahan lingkungan ada dua. Yang pertama faktor alam, contohnya gempa bumi, banjir, sama longsor. Yang kedua ada faktor manusia, contohnya membuang sampah sembarangan, kurangnya pengelolaan limbah serta pemakaian sampah. Oke, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan. Jadi faktor kita tahu ya ada dua, memang ada faktor alam, ada faktor manusia seperti yang disebutkan oleh Pak tadi. Salah satu buktinya apa coba? Bahwa lingkungan itu berubah. Nah, yang sudah tadi sudah. Apa sayang? El Nino. El Nino. Fenomena El Nino. Oke, apa lagi? Fenomena La Nina. Lagi? Nah, hari ini kita akan fokus, jadi minggu lalu kita sudah belajar ya fenomena El Nino. Apa sih faktor penyebabnya? Kan sudah. Terus dampaknya seperti apa? Solusi yang akan kita berikan seperti apa? Hari ini. Oke. Nah, untuk hari ini topik pembelajaran kita adalah pencemaran lingkungan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis apa dampak dari pencemaran lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu
tujuannya, kemudian apa manfaatnya. Ya, ini manfaatnya. Jadi yang pertama, peserta didik diharapkan mengetahui jenis pencemaran apa saja. Apa saja jenis pencemarannya ya. Kemudian kalian bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan serta nanti bisa berpendapat untuk memberikan solusi apa, baik dalam hal mencegah maupun dalam hal mengatasi pencemaran yang sudah terjadi di lingkungan. Oke. Nah, kemudian untuk proses pembelajarannya, Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini kita juga akan menggunakan model pembelajaran problem learning dengan proses asesmen untuk penilaiannya yang kita sekarang. Kita akan melaksanakan untuk tes diagnostik sudah ya, sudah dilaksanakan kemarin dan hasilnya sudah Ibu ketahui. Nanti itu akan digunakan untuk mendukung dalam pembentukan kelompok. Kemudian ada asesmen formatif seperti biasa, formatifnya itu berupa pretest post test untuk mengetahui tingkat kognitif kalian. Kemudian afektifnya sikap kalian bagaimana dalam proses pelajaran. Kemudian juga psikomotor pada saat proses presentasi. Oke. Kemudian ada refleksi nanti di akhir materi kita. Kemudian sumatif itu di akhir bab. Sudah ya. Baik. Nah, sebelum kita ke inti pembelajaran. Jadi seperti biasa, sebelum kita ke inti ya, Ibu akan uji dulu pengetahuan kalian terkait materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, silakan sekarang buka HP kalian. Kita latihan. Ya. Quiz. Oke. Silakan bisa dibuka dulu HP-nya. Nah, sudah. Silakan join dengan kode. Silakan sudah ada di depan. 032269. Oke. Silakan join semuanya. Sudah? Siapa itu? Baru satu orang. Siapa itu? Ya, Cantika sudah ya. Cantika Mi. Masuk sudah. Ya, ini sudah kita singkat sudah. Ya, sudah ya. Kita mulai sekarang ya. Silakan. Sudah dimulai di sana? FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
akan gunakan hasil ini untuk dibandingkan dengan kelas dasar. Oke, lah, kita kembali ya. Nah, jadi sebelum kita ke pembelajaran, Ibu ajak kalian nonton dulu ya. Oke, kita punya video ini. Silakan bisa kalian cermati. Semoga yang bisa diputar. Ada ini bisa di. Baik, coba kita nonton dulu ya. Ini ceritanya kan di TV zaman dulu. Ya. Silakan, coba diputar dulu. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan. Sudah ya. Nah, semua sudah mencermati terkait video. Sudah nonton ya. Sekarang kita sama kalian dulu. Apa yang kalian pikirkan dari video ini? Pendapat? Apa yang kamu amati dari video ini? Ayo. Siapa yang berpendapat? Mulai. Kita bahas dulu ya ini. Video saya amati dari pencemaran lingkungan banyak disebabkan karena utamanya dari manusia. Manusia ya. Dari video ini kita kan melihat bahwa pencemaran itu kalau kita ke materi sebelumnya ya, faktor utamanya adalah berasal dari manusia. Oke. Kalau ibu lihat dari video ini, kita bisa menimbulkan beberapa pertanyaan sebenarnya. Kenapa bisa seperti ini? Ya kan? Kira-kira apa sih dampaknya? Kemudian bagaimana solusi yang kita berikan? Oke, untuk mencegah agar ini tidak terjadi atau untuk mengatasi agar ini bisa teratasi dengan baik. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini seperti biasa ya, kalian setelah itu tes diagnostiknya lebih banyak atau hampir 90% gaya belajarnya kinestetik. Jadi hari ini sebelum kita ke proses diskusi, Ibu ajak kalian untuk melakukan observasi. Suka? Suka. Kita sekarang ya. Jadi nanti sebelum observasi biar lebih efisien, kita bentuk kelompok dulu sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah instruksikan di WA group. Oke, sekarang berkelompok dulu semuanya. Satu kelompok 4-5 orang. Oke, silakan. Silakan. 4-5 orang ya. Sudah
Jadi nanti pada saat proses observasi, perhatikan, kita lagi sebentar akan keluar mencari satu lahan yang kita anggap tercemar di sekitar lingkungan sekolah kita. Oke? Nah nanti pada saat di lapangan kalian bisa amati, kemudian dilanjut kita diskusinya. Ibu berikan waktu observasi kurang lebih 20 menit. Sudah? Setelah 20 menit kita kembali ke kelas untuk mendiskusikan hasil pengamatan kalian. Lanjut kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di LKPD. Sudah jelas? Ya. Kalau sudah, sekarang ayo kita lanjut observasi. Oke. Jelaskan banyak hal. Masih semangat? Masih. Iya. Coba kalian bisa tepuk setelah 2 kali itu? Bisa. Oke, sini. Ya. Tepuk 1 kali, 2 kali. Yang salah ke depan. Oke, terima kasih ya. 3 kali, 4 kali. Oke, cepetan. Nah, baiklah anak-anak, jadi tadi kita sudah melaksanakan observasi, oke, di salah satu lahan yang kita anggap tercemar. Selanjutnya sekarang diberikan waktu kalian selama 20 menit. Silakan diskusikan dengan kelompok
kalian terkait apa yang sudah kalian amati. Nanti lanjut diskusinya dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke. Nah, sambil diskusi, Ibu akan bagikan instrumen untuk menilai diri kalian sendiri, juga menilai teman kalian. Ya, dalam kelompok. Oke, silakan kalau bisa. Ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Paketnya. Silakan diskusikan kalau ada yang nggak dipahami. Oke, coba ya, Cantika ya. Gimana Cantika? Apanya? Ya, apa hasil diskusi kamu? Nanti cukup dibuat di LKPD saja ya. Yang dipresentasikan ke depan adalah LKPD kalian yang sudah dibuat. Oke, buat semua di sini ya. Kalau kamu ingat Oke. Ya, ada lagi. Silakan diskusikan semua ya. Pembakaran ini bisa menyebabkan polusi udara yang mengganggu lingkungan. Biasanya di sini ada orang-orang yang emang nggak bertanggung jawab yang bakar sampah. Nah, ya, kalau di situ kan biasanya adalah beberapa orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang membakar sampah di sana, kan rentan jadinya terjadi kebakaran merembet, dan sehingga kebakaran itu kan bisa menyebabkan polusi udara dari asap-asap. Kan bisa juga itu menimbulkan penyakit sesak nafas, kan itu plastiknya. Saya sih bukan tanggung jawab. Mungkin menurut saya itu bukan orang yang nggak bertanggung jawab. Kan soalnya tempat itu kan udah diubah dari sungai menjadi tempat pembuangan akhir kan. Otomatis pembakaran itu kan memang disengaja untuk bakar sampah. Bukan nggak disengaja. Ya, berarti yang di sektor lingkungannya rentan terjadi kebakaran yang menyebabkan polusi udara. Nah, untuk di sektor kesehatannya kan tempat bersarang nyamuk, kuman, kan penyakit seperti sarang berbahaya nyamuk yang nyamuk. Nah, sehingga kan memicu banyaknya. Sudah habis. Sekarang kita lanjutkan untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Oke, dalam bentuk presentasi. Kita sudah sepakat tadi ya. Yang salah ini konsentrasi kita untuk presentasi ke depan. Setuju? Setuju. Langsung ya. Kelompok mana tadi yang tidak setuju? Saya ini. Oke. Kelompok saya kan kelompoknya yang keempat yang mana? Silakan. Ya, silakan. Kita panggil kelompok
Mungkin mengikuti rumah. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami terkait pencemaran lingkungan. Sebelumnya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Nikoman Sayang Oktaviani sebagai moderator, teman saya Dulu Suryani sebagai penyanyi. Utama Aditya Pramuka sebagai penyanyi kedua, Agus Indra sebagai penyanyi ketiga. akan dimulai dari Suryani sebagai penyanyi satu. Nah, jadi hasil dari observasi dan pengalaman kami ini terkait dengan pertanyaan yang pertama. Jadi kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan akan menyebabkan berbagai macam dampak buruk bagi berbagai sektor. Nah, ada sektornya yang pertama dari sektor lingkungan, terutama kan nilai estetisnya berkurang karena banyaknya sampah. Walaupun misalnya ada sampah organik maupun anorganik, tapi karena itu menumpuk kan nggak enak dipandang. Lalu selanjutnya ada sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini cenderung mencemari tanah. Sebenarnya karena di sana juga ada tumpukan plastik. Plastik ini kan tumpukan yang berjuta-juta tahun lamanya bisa terurai. Ini kan ada zat berbahaya yang dapat mencemari tanah, menyebabkan tingkat kesuburan tanah terganggu dan akan berdampak pada hasil pertanian yang menghasilkan. Selanjutnya dari segi sektor kesehatan manusia, menyebabkan tempat berkembangnya bibit penyakit. Seperti yang sudah kita lihat tadi, banyaknya tumpukan sampah, apalagi musim hujan sekarang ini, pastinya banyak nyamuk di TPA atau sungai tersebut, sehingga dapat memicu. Silakan, siapa? Oke, ya. Dulu ya. Baik, langsung saja saya tanggapi lagi terkait dengan hal tersebut. Mungkin memang sulit untuk bisa mempercayai kita karena usia kita yang masih remaja. Namun di setiap STT saya percaya ada tokoh masyarakat yang menjadikan panutan. Sama seperti di lingkungan sekitar saya, di mana ada satu tokoh yang menjadikan panutan atau bisa digugu gitu istilahnya ya, dipercaya. Nah, dengan demikian ada pun hal lain yang bisa untuk membuat kepercayaan ya, orang-orang lansia itu percaya dengan apa yang kita ungkapkan dengan contoh atau dampak nyata yang sempat terjadi. Contohnya karena sekarang tentang banjir, apalagi di kalangan apalagi musim penghujan sekarang. Banjir tentunya juga melanda Bali ya, apalagi Karangasem, terutama di daerah perkotaan. Apalagi banyak sekarang yang merantau ke kota, mana semua pasti tahu atau pernah mengalami peristiwa banjir di perkotaan, terutama di daerah desa. Oke, betul sekali ya. Cara dari Suryani itu memang kita agak dilema remaja sudah masih dewasa. Tapi betul tanggapan Suryani, kita langsung saja hadapkan pada situasi nyata. Ya, seperti ini lingkungan kita. Oke, ayo kita sama-sama jaga, ayo teman-teman mencegah atasi apa yang sudah terjadi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup barang saya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Satu jempol, dua jempol, sadul. Baiklah anak-anak, jadi demikian tadi ya proses
presentasi diskusi dari kelompoknya saya sudah kita dengarkan bersama. Jadi kita sudah dengarkan bersama presentasi dari kelompoknya saya terkait apa yang diamati dan apa hasilnya untuk mereka. Dan kalian juga sudah mengalami masalah aktif. Terima kasih. Nah, jadi untuk hari ini sebelum itu akhir pembelajaran, coba siapa yang bisa kita atur bersama ya. Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Coba, siapa yang bisa? Ini dibantu. Baik, dari pembelajaran yang tadi, Candika dapat tangkap yang pertama pengertian dari pencemaran lingkungan. Ya. Pencemaran lingkungan itu merupakan suatu kondisi di mana lingkungan mengalami perubahan yang signifikan atau besar, yang dimana perubahan tersebut dilatar belakangi atau didorong oleh adanya perkembangan ekonomi dan juga teknologi. Nah, di pencemaran lingkungan itu juga ada yang namanya pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Nah, baiklah anak-anak, jadi sudah kalian rangkum bersama apa hasil dari proses pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Ibu Lady nanti di akhir pembelajaran akan melaksanakan proses kembali untuk menuju sebuah mana pemahaman kalian ya. Sebelum proses, coba Ibu minta kalian kalau refleksi dari Ibu ya, kalau dari Ibu rasa pembelajaran hari ini sangat antusias sekali, kalian sangat bersemangat sekali, apalagi tadi saat ada konsentrasi ke lapangan, main ya, itu merupakan salah satu cerminan kepedulian kalian terhadap kondisi lingkungan di sekitar sekolah kalian. Nah sekarang coba mulai dari itu seperti apa? Coba siapa yang bisa memberikan? Ayo coba Candika mungkin bisa. Oke coba ya sambil dulu. Baik, terima kasih kembali atas kesempatannya. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran bagi Candika sebagai orang Muslim yang sudah belajar sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Kita ketahui bahwa biasanya kalau kita belajar itu kan hanya di kelas dengan PPT ataupun dengan presentasi biasa. Tapi tadi dengan adanya observasi secara langsung turun ke lapangan, itu membuat kita menjadi lebih paham dengan kondisi yang memang sesuai dengan materi yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Sekarang silakan siapkan HP-nya kembali. Coba, lanjut sekali kita. Oke. 3 menit ya. Kalau sudah 3 menit nanti langsung berakhir. 53, 67, 68. Oke, sudah. Siap-siap. Kita mulai. Silakan. Nah. Yuk, silakan. Siapa yang pertama? Si Aan yang pertama. Lanjut, suka naik. Baca, sayang, ayo. Lagi, sayang lagi. Baik, sudah ya. Hasil proses sudah kalian ketahui, peningkatan yang sangat baik dari awal, dari sebelum pelajaran. Ibu sampaikan kembali bahwa minggu depan kita semakin untuk materi perubahan lingkungan. Silakan kalian pelajari dengan baik sehingga nilai tes nanti itu diharapkan juga maksimal. Oke. Nah, tadi pembelajaran kita awali dengan doa, sekarang juga kita akhiri dengan doa. Mohon bantuannya. Saya kembali ya untuk pimpin doa. Silakan. Tapi kan semua bukunya Untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Baik, Ibu ucapkan terima